Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan tafsir Al-Quranul Karim siri yang ke-285 yang akan membahas ayat 9 hingga 14 dari surat Al-Anfal. Seperti biasa, sebelum kita terjemah dan tafsirkan, marilah kita baca dulu bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار
Demikianlah ayat 9 hingga 14 dari surat Al-Anfal. Berikut adalah tafsiran ayat. Di dalam ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam pertempuran melawan kaum musyrikin, meskipun mereka mempunyai kekuatan dan perlengkapan perang yang lebih mencukupi. Maksudnya perang apa ini? Uhud atau Badar. Badar, perang pertama. Dalam perang tersebut umat Islam hanya 319 orang, sedangkan orang kafir 1000 lebih dengan senjata yang lengkap. Kemudian dalam ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai jenis pertolongan Allah yang diberikan kepada kaum muslimin pada saat mereka menghadapi kesulitan dalam pertempuran. Allah boleh tak tolong? Boleh tak? Sebab Allah ada nama Al-Jabbar. Jangan lupa salah satu daripada makna Jabbar tadi, Jabrul Quwah. Apa makna Jabrul Quwah? Membawa makna kekuatan yang tak boleh dikalahkan. Sehingga dengan demikian mereka mendapat kemenangan yang paling gemilang. Tafsiran ayat. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. 1000 malaikat. Padahal sebenarnya seorang malaikat pun dah cukup dah. Bukan untuk menghancurkan yang 1000 itu. Satu malaikat saja boleh tak membalikkan dunia ini, bumi ini? Boleh. Nanti kita akan sebut. Siapa yang membalikkan kota Sodom, kaum Nabi Lut? Malaikat. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kaum muslimin akan pertolongannya pada saat mereka menghadapi kesulitan dan berusaha untuk mengatasi kesulitan itu dengan berdoa kepada Allah agar memberi mereka pertolongan dalam menghadapi musuh mereka. Karena usaha mereka untuk mengatasi kesulitan secara zahir tidak memungkinkan lagi. Mengatasi kesulitan secara zahir tak mungkin, maksudnya tidak menambah tentera, tidak menambah persenjataan. Itu maknanya mengatasi kesulitan dengan mengatasi fizikalnya musuh macam tak mungkin. Oleh sebab itu mereka gunakan memohon pertolongan melalui doa. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka dengan mendatangkan bantuan berupa malaikat yang datang secara berturut-turut. Daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadaku, katanya, pada perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah musyrikin dan bilangan mereka 1000 orang, sedangkan pada sahabatnya ketika itu hanya 300 orang lebih. Rasulullah berdoa kepada Allah dengan menghadap ke arah kiblat sambil mengangkat kedua-dua tangannya. Tolong ikuti. Allahumma anjizli ma wa'adtani. Allahumma in tuhlik hadhil asabah min ahli Islam la tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, ya Tuhanku, penuhilah apa yang Engkau telah janjikan padaku. Ya Allah Tuhanku, jika kelompok kecil dari pemeluk agama Islam ini Engkau kalahkan, niscaya tiada lagi orang yang akan menyembahmu di muka bumi ini untuk selama-lamanya.
Betul tak umat Islam hanya ada di situ saja waktu itu? Bila hancur, habislah. Nabi SAW terus berdoa kepada Allah dengan cara menadahkan tangannya sambil menghadap kiblat, sampai terjatuh selendangnya. Abu Bakar radhiyallahu an mengambil selendang Nabi lalu diletakkannya di atas bahu baginda. Sesudah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berada di belakang lalu berkata kepada Nabi, tolong ikuti, ya Nabi Allah, kafaka musyadatuka rabbak fa innahu sayunjizu laka ma wa'adak. Fa anzalallahu ta'ala istastaghitsu rabbakum. Apa kata Abu Bakar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Nabi Allah, cukuplah kiranya engkau bermunajat kepada Tuhanmu. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenuhi apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Syekh Al-Qasimi berkata, dalam ayat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighasah kepada Allah dalam perang Badar. Apa makna istighasah? Maksud istighasah ialah memohon agar Allah menghindarkan daripada kesulitan dan memberi pertolongan untuk mengalahkan musuh. Itu istighasah. Hadirin dan hadirat, bila kita padankan dengan ilmu akidah, istighasah termasuk tak ke dalam ibadat? Termasuk atau tidak? Oleh sebab itu, istighasah kalau termasuk ibadat, istighasah mesti ditujukan kepada siapa? Allah sahaja. Sebab ibadat tak boleh ditujukan kepada selain Allah. Cuma pertanyaan lebih detail lagi, istighasah termasuk ke dalam ibadat jenis apa? Badan ke, hati ke, lisan ke, atau harta? Lisan. Sebab dia termasuk doa. Jadi ucapan Nabi itu, ya Allah, andai kata kelompok kecil umat Islam yang wujud di atas muka bumi ini ternyata engkau kalahkan, niscaya tidak akan ada lagi manusia yang akan menyembahmu di atas muka bumi untuk selama-lamanya. Itu namanya istighasah. Boleh tak kalau Ustaz katakan tersirat di dalam doa Nabi tadi, Nabi minta tolong? Yes. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, maksud al-istighasah ialah memohon agar Allah menghindarkan daripada kesulitan dan memberi pertolongan untuk mengalahkan musuh. Lalu Allah mengabulkan doa baginda dengan menurunkan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Dan Allah tidak menjadikannya, yakni mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menyebut dalam ayat ini matlamat Allah turunkan malaikat, bukan untuk memberi kemenangan, bukan, tapi untuk menyampaikan berita gembira supaya mereka kuat semangat. Bukanlah sebenarnya yang memenangkan itu malaikat, bukan. Kita tahu yang memenangkan itu siapa? Allah. Itu maksudnya. Dalam ayat ini Allah menegaskan beberapa perkara. Antaranya pengiriman bala bantuan sebagai busyra atau berita gembira agar tenteram hati umat Islam. Juga untuk menjelaskan bahawa kemenangan yang mereka perolehi bukanlah karena kekuatan bilangan tentera,
dan kecanggihan persenjataan, tetapi semata-mata karena bantuan Allah. Penegasan ini sangat perlu supaya mereka tidak sombong. Supaya mereka tidak sombong. Ayat ini diakhiri oleh Allah, diakhiri dengan Allah Maha Kuasa. Maksudnya Maha Kuasa memberi kemenangan kepada umat Muhammad menurut kehendaknya. Lagi Maha Bijaksana Hakim untuk memberi kemenangan kepada umat yang mentauhidkannya dan menghancurkan umat yang menyengutukannya. Jadi sesuai dengan kebijaksanaannya, Allah Subhanahu wa taala akan beri pertolongan kepada orang yang mentauhidkannya. Kalau Ustaz boleh buat contoh sedikit. Ini yang selalu umat Islam kita leka. Tukang sihir boleh tak memberi kesan sihirnya dengan sendirinya tanpa izin Allah? Okey. Pemberi kesan ni bagi pandangan ahli sunnah wal jamaah ada dua. Pemberi kesan ada dua. Ada namanya mu'assir naqis, ada namanya mu'assir tam. Ustaz ulang sekali lagi. Tadi pada sesi pertama kita ada sebut Qadariyah. Masih ingat? Lawannya apa? Jabariyah, Jabariyah. Qadariyah kata manusia punya kuasa mutlak, penentu. Mereka tak percaya pada takdir. Segala usaha manusia yang buat secara mutlak. Allah tak ada campur tangan. Jabariyah pula, segala perbuatan manusia adalah perbuatan Allah. Manusia tak ada usaha langsung. Boleh beza? Ahlus sunnah wal jamaah tengah-tengah. Usaha di tangan manusia, tapi usaha manusia bukan penentu. Itu sebabnya manusia dipanggil mu'assir naqis. Tolong ulang. Manusia adalah pemberi kesan yang tidak sempurna. Pemberi kesan tidak sempurna maknanya seperti mu'assir naqis. Ustaz haus, Ustaz buka tutup botol, Ustaz tuang, Ustaz bawa gelas, Ustaz hirup. Itu namanya mu'assir naqis. Ada semacam usaha Ustaz tak? Ada, tapi bukan penentu. Yang menentukan Ustaz hilang dahaga adalah Allah. Allah dipanggil mu'assir tam. Mu'assir tam. Tam maknanya tamam atau sempurna. Boleh tak dengan kata lain Ahlus Sunnah wal Jamaah ambil jalan tengah di antara Qadariyah dengan Jabariyah? Betul tak? Jabariyah menolak kuasa Allah, Jabariyah pula menolak kuasa manusia. Ahlus Sunnah wal Jamaah kata manusia perlu berusaha, tapi menentukan itu adalah Allah. Untuk manusia dipanggil apa tadi? Mu'assir naqis. Naqis itu maknanya kurang. Mu'assir tam iaitu sempurna. Boleh faham? Itu sebabnya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu berada di ruangan ini 100% usaha ibu-ibu kah? Tidak. Kita dengan kata lain, selain usaha ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ada tak apa yang dipanggil dengan taufik Allah? Yes, taufik itu maksudnya restu Allah yang membuat kita akhirnya selamat di tempat ini. Okey, yang Ustaz maksudkan, tukang sihir, maaf, sihir wujud tak? Sihir wujud atau tidak? Sihir dapat tak memberi kesan dengan sendirinya? Membuat orang menggelupo, membuat orang sakit, membuat orang mati? Tidak. Lalu yang dapat memberi kesan itu siapa? Dengan izin siapa? Maknanya tukang sihir juga minta pada Allah untuk membuat orang itu menjadi cerai-berai, untuk membuat orang itu sakit. Nah, yang membuat
target ini boleh masuk sihir karena target ini tidak mohon pada Allah. Oleh sebab itu, Allah Maha Bijaksana. Lalu dimenangkannya siapa tadi antara grup Muhammad dengan grup musyrikin? Grup Muhammad. Nabi Muhammad minta tak? Mereka juga musyrikin minta pada Tuhan mereka. Ada tak kemungkinan Allah menangkan perjuangan orang-orang kafir? Ada tak kemungkinan? Ada. Contohnya dalam perang Uhud, umat Islam sudah mula kurang ketergantungan pada Allah karena terlalu tamak dengan harta rampasan perang. Akhirnya Allah kalahkan. Malaikat yang dijanjikan tak menolong, tak jadi menolong sebab mereka sudah mungkir janji. Oleh sebab itu, bila kita balik kepada bab sihir, tukang sihir juga minta pada Allah. Bila kita minta juga kepada Allah, terutama baca ayatul kursi sebelum tidur. Sihir ada tak kaitannya dengan sahur? Mengapa? Sebab orang yang melepaskan sihir biasanya di saat insan sedang leka, tidur. Dan Nabi ada tak ajar, bila kamu sebelum tidur baca ayatul kursi 3 qul, niscaya Allah akan lindungi kamu sampai kamu bangun? Maknanya sihir tak boleh masuk. Allah Maha Bijaksana. Kita minta, orang sihir juga minta. Tentu permintaan orang yang baik-baik Allah akan perkenankan. Betul tak? Ini masalah kita. Yang suka masuk itu sihir. Sihir ada tak kaitan dengan syaitan? Ada. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Rupanya pertolongan Allah bukan hanya dengan menurunkan malaikat 1000, tetapi pertolongan Allah juga dengan menurunkan hujan, dengan memberi mereka rasa ngantuk. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk. Rupanya mengantuk ini satu nikmat Allah. Allahu Akbar. Berita gembira pada yang sedang ngantuk. Allahu Akbar. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya. Memang kalau ngantuk itu tenteram, betul. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Ayat ini menjelaskan bahawa bantuan Allah kepada umat Islam dalam perang Badar bukan hanya terbatas dengan mengirim para malaikat sahaja, tetapi juga dalam bentuk kondisi yang menguntungkan, antaranya dengan menimpakan ke atas mereka rasa mengantuk supaya dengannya maka hilang rasa takut, dan dengan menurunkan hujan supaya dengannya mereka dapat mensucikan diri dan memudahkan pergerakan mereka ketika berjalan dan maju di padang pasir. Tanpa hujan maka akan menyulitkan mereka berjalan apalagi menyerang musuh. Imam Al-Mawardi berkata, ada 2 faedah Allah menurunkan rasa mengantuk kepada umat Islam pada malam tersebut. Pada malam apa? Perang Badar. Iaitu dengan tidur tersebut mereka mendapat kekuatan dan tenaga baru untuk berhadapan dengan musuh dan berperang pada keesokan harinya. Itu faedah rasa ngantuk yang pertama. Yang kedua, dengan tidur juga menjadi tenteramlah jiwa mereka dan hilanglah rasa takut dari hati mereka. Ini sebagaimana kata pepatah Arab, tolong ikuti, al-amnu munim wal khawfu mushir. Perasaan aman, tenteram dapat menidurkan seseorang. Maknanya bila jiwanya tenteram dia mudah tidur, itu maksudnya. Sedangkan perasaan takut pula
dapat mengakibatkan seseorang susah tidur. Banyak fikir, betul tak? Akhirnya dia susah tidur, tak tidur, akhirnya telan beberapa biji pil tidur. Al-amnu munim. Jadi bila hati itu tenteram, jiwa, maknanya kita boleh cepat lena tidur. Tapi bila kita ada rasa takut, gelisah, memang akhirnya mengakibatkan susah tidur. Profesor Wahbah Az-Zuhaili berkata, adapun penurunan hujan pada malam perang Badar itu ada 4 faedahnya. Pertama, dengan hujan tersebut mereka dapat membersihkan diri mereka daripada kekotoran fizikal dan melaksanakan pensucian syar'i seperti mandi junub dan berwuduk. Sebab ini ada kaitannya dengan waswas syaitan. Kononnya kamu ada Muhammad, tapi kamu salat, kamu sembahyang, kamu salat, padahal kamu dalam keadaan junub, kamu dalam keadaan hadas, tidak berwuduk. Jadi ada di kalangan umat Islam yang ragu-ragu jadinya. Itu sebabnya apa yang diturunkan tadi, hujan diturunkan oleh Allah. Pertama, kegunaannya mereka dapat membersihkan diri daripada kekotoran fizikal dan melaksanakan pensucian syar'i seperti mandi junub dan berwuduk. Yang kedua, dengan hujan tersebut juga dapat menolak was-was syaitan yang mendakwa kononnya mereka salat tanpa bersuci seperti tanpa wuduk dan tidak mandi junub. Yang ketiga, hujan juga dapat menguatkan semangat mereka dan mampu mempertebal kesabaran dalam menghadapi musuh. Yang keempat, dengan turunnya hujan itu juga dapat memantapkan kaki mereka berjalan di atas bumi untuk menyerang musuh. Betul tak? Padang pasir ini dia membuat kita susah bergerak bila kita di atas pasir. Tapi dengan adanya hujan dia jadi mantap, sehingga lari boleh dengan kencang. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, adapun sebab penurunan hujan itu ialah karena kaum musyrikin terlebih dahulu dapat mengawasi kawasan strategik dan ada sumber air. Lihat, mereka lebih dahulu dapat kawasan yang strategik. Untuk berperang memang memungkinkan dan ada sumber air. Oleh itu umat Islam menjadi kehausan karena ketiadaan sumber air. Akhirnya ada di antara mereka yang salat dalam keadaan junub dan tanpa bersuci. Lalu syaitan mewas-waskan mereka sambil memasukkan rasa sedih, sambil berkata, tolong ikuti, ataz'amuna anna fikum nabiyya wa annakum awliya wa tusalluna mujnibina muhdisin fa anzalallahu minas sama'i ma' fasala alaihimul wadi ma'a fasharibal muslimun wa tatahharu wa sabatat aqdamuhum ala ramalil mutalabbat wa zahabat waswasatuh. Apakah kamu, kata syaitan ini mewaswas, apakah kamu mendakwa pada kamu ada seorang nabi dan kamu pula adalah wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang hampir dengan Allah, sedangkan kamu pula salat dalam keadaan junub dan hadas. Oleh sebab itu, lalu Allah menurunkan hujan, maka mengalirlah air memenuhi lembah di kawasan mereka berada. Akhirnya umat Islam dapat minum dan bersuci, serta mantaplah kedudukan kaki mereka dan hilanglah was-was syaitan dari mereka. Hadis riwayat Ibnu Munzir dari jalan Ibnu Jarir At-Tabari. Seterusnya firman Allah, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman, kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir
maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Dalam ayat ini terkandung satu lagi bantuan Allah kepada kaum muslimin, yaitu perintahnya kepada para malaikat agar senantiasa bersama kaum muslimin. Bantuan ini sungguh berguna untuk menetapkan hati kaum muslimin dalam pertempuran. Sebaliknya Allah memasukkan pula rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Dengan demikian kaum muslimin dapat menguasai pertempuran dan dengan mudah dapat mematahkan serangan musuh. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, dalam ayat ini Allah menjamin bantuannya kepada para malaikatnya sambil berfirman, sesungguhnya aku bersama kamu. Maksudnya aku akan tolong kamu, bantu kamu dan perkuatkan kamu. Selanjutnya dia menyuruh para malaikat agar memasukkan rasa keberanian untuk menumpaskan musuh dan semangat jihad untuk mencari kelebihannya. Selain itu, Allah memasukkan pula perasaan takut ke dalam hati-hati orang-orang musyrikin. Selanjutnya Allah menyuruh mereka memenggal kepala musyrikin. Dalam hal ini ada dua kemungkinan. Nah, apa yang dimaksudkan dua kemungkinan itu? Jika perintah itu ditujukan kepada para malaikat, maka maknanya para malaikat juga turut membunuh musyrikin dalam perang Badar. Betul tak? Allah suruh penggallah kepala mereka. Jika arahan itu ditujukan kepada para malaikat, maknanya malaikat pun turut memenggal kepala musyrikin. Adapun perintah itu ditujukan yang kedua, ataupun kemungkinan pertama tadi, perintah itu ditujukan pada siapa? Malaikat. Ataupun perintah itu ditujukan kepada mukminin dengan makna Allah masukkan perasaan berani dan mengajar mereka bagaimana cara membunuh musyrikin. Ini ada dua tafsiran. Profesor Wahbah Az-Zuhaili berkata, apakah malaikat juga membunuh musyrikin dalam perang Badar? Sebahagian mufassirin ulama tafsir berpendapat bahawa para malaikat tidak membunuh, tetapi dengan bilangan mereka yang ramai mampu memberi kekuatan semangat yang dipanggil taqwiyah ma'nawiyah. Lalu dengan demikian pihak muslimin kelihatannya lebih ramai bilangannya dan semakin kuat semangat mereka. Padahal sebenarnya dengan hanya seorang malaikat sudah memadai untuk membinasakan seluruh isi dunia. Sesungguhnya Jibril membinasakan kota-kota kaum Nabi Lut alaihi salam hanya dengan sayapnya. Membinasakan Samud kaum Nabi Saleh alaihi salam hanya dengan satu teriakannya sahaja. Ini sebagaimana pandangan Syekh Muhammad Abduh rahimahullah dan madrasahnya. Ini sebagaimana kita sebut tadi. Tapi dalam bentuk ramai tadi itu tujuannya apa? Untuk memberi semangat yang dipanggil dengan taqwiyah ma'nawiyah, memberi kekuatan semangat. Zalika bi annahum syaqullaha wa rasulah wa man yushaqiqillaha wa rasulah fa innallaha syadidul iqab. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Maksud ayat, dalam ayat ini Allah menegaskan bahawa penyebab utama kekalahan kaum musyrikin ialah karena sikap mereka yang senantiasa memusuhi Allah dan Rasulnya. Pada akhir ayat ini Allah memberi ancaman keras kepada sesiapa sahaja yang menentang Allah dan Rasulnya, bahawa Allah akan memberi siksaan yang keras ke atas mereka. Syekh As-Sabuni berkata dalam tafsirnya, siksaan dan azab yang sangat dahsyat menimpa musyrikin sebagaimana dijelaskan di atas adalah akibat kedurhakaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Oleh itu, sesiapa yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya dan menggantinya dengan keingkaran dan kedegilan, maka bagi mereka siksaan yang sangat keras. Na'udzubillahi min zalik. Termasuk tak umat manusia? Yes. Tolong ikuti ayat yang terakhir.
Zalikum fadhuquh wa anna lil kafirina azaban nar. Itulah hukum dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu ada lagi azab neraka. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahawa siksaan yang mereka terima bukan hanya terbatas di dunia saja, seperti kekalahan mereka dalam perang Badar, tetapi ada lagi siksaan yang lebih besar di akhirat nanti, yaitu siksaan api neraka. Syekh Al-Maraghi menambah, sesungguhnya hukuman ke atas kamu, hai orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya, adalah di dunia, yaitu kekalahan dan kerendahan di hadapan kaum muslimin, walaupun bilangan mereka jauh lebih sedikit dan kekurangan persenjataan. Rasakan oleh kamu siksaan yang segera ini. Selanjutnya ketahuilah oleh kamu bahwa kelak di akhirat ada lagi siksaan yang lebih berat jika kamu tetap di dalam kekafiran dan enggan bertobat. Siksaan di akhirat lebih dahsyat lagi jika dibandingkan dengan siksaan di dunia. Profesor Wahbah Az-Zuhaili berkata, hukuman mereka yang menentang Allah dan Rasulnya ialah kehinaan dan kekalahan di dunia serta azab yang pedih di akhirat. Adapun kelebihan atau fadilat ahli Badar, apa makna ahli Badar? Yang ikut serta dalam perang Badar, bukanlah karena diri mereka. Kelebihan ahli Badar ini bukanlah karena kelebihan diri mereka, mereka orang Arab dan sebagainya, bukan, tetapi disebabkan oleh perbuatan dan amalan mereka. Betul tak? Maknanya kita layak tak mendapat kelebihan tersebut tanpa mengira suku bangsa, asalkan kita taat Allah dan taat Rasul? Yes, yang jadi ukuran adalah perbuatan kita. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tolong ikuti. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat pada rupamu dan juga tidak lihat pada hartamu. Yang Allah lihat adalah hatimu dan amalmu. Apa makna hati? Maksud tak iman dan ikhlas? Dan iman dan ikhlas tak cukup. Wa a'malikum, dan amal kamu. Amal maknanya perbuatan kita, usaha kita secara zahir. Imam Malik berkata, aku dimaklumkan bahawa Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa ahlu badrin fikum? Bagaimana pandangan kamu tentang ahli Badar ya Muhammad? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, khiyaruna, mereka adalah orang-orang yang paling baik di kalangan kami. Lalu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menjawab, innahum kadzalika fina, sesungguhnya mereka juga demikian menurut kami. Maknanya ahli Badar itu menurut pandangan Jibril dan para malaikat juga manusia-manusia yang paling baik, manusia pilihan. Jadi kelebihan ahli Badar adalah karena semangat jihad mereka. Ketahuilah bahawa sesungguhnya sebaik-baik jihad adalah jihad dalam perang Badar, sebab peperangan tersebut sangat menentukan dan asas kelangsungan binaan agama Islam selanjutnya sampai hari ini. Betul tak? Bila tumpas pada saat itu, kita tak ada, orang Islam tak ada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Ustaz diminta oleh jemaah dari beberapa permintaan, antara lain kalau Ustaz boleh singkatkan. Jemaah kita sekarang ini menemani ibunya yang sakit di hospital Universiti, Suhaimi Dahlan yang selalu datang. Yang kedua Tuanku Nora Ismail yang tadi. Kemudian Datuk Hashim Tayyib juga mengidap penyakit. Tuan Haji Aidi Munawir
Tuan Haji Aidi Munawir bin Haji Ahmad Syukri yang sedang berada di IJN, mengidap penyakit lemah jantung walaupun umur awal 40-an. Kemudian dari Datuk Hashim Taib sekarang di ICU Hospital University, iaitu suami salah seorang jemaah, Datuk Hashim Taib. Kita doakan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma